Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Kami cintai, kami muliakan guru kita Buya Yahya beserta keluarga. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa panjang umur dan atas sehat walafiat. Allah qabul hajat-hajat beliau, hajat dunia dan akhirat beliau. Dan yang kami cintai, kami muliakan Kinal Kiram, guru kita semuanya, Ustaz Muhammad Rosyad, yang mudah-mudahan beliau juga senantiasa diberikan oleh Allah panjang umur, dapat atas sehat walafiat. Dan tentunya sahabat-sahabat wakif semuanya, sahabat wakif Media Center Al-Bahjah yang alhamdulillah malam hari ini masih Allah berikan keistiqomahan untuk Anda semuanya bisa belajar dalam forum atau kajian rutin kita di ngaji virtual, yang tentunya mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan untuk Anda semuanya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabat semuanya, di bulan detik-detik tentunya menjelang Ramadan, di bulan Sya'ban ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, panjang umur, dan mudah-mudahan Allah juga senantiasa mengkaruniakan kepada kita nikmat iman dan Islam agar tentunya kita semuanya bisa senantiasa melakukan banyak kebaikan-kebaikan di bulan yang baik ini, dan tentunya nanti mudah-mudahan kita juga bisa disampaikan kepada bulan yang sangat mulia, yakni bulan Ramadan, amin ya rabbal alamin. Insya Allah malam hari ini bersama guru kita Ustaz Muhammad Rosyad di ngaji virtual, kita selama 1 jam ke depan akan belajar seputar silsilah fikih praktis, yang mana mungkin ini adalah 2 pertemuan terakhir sebelum nanti kita libur di bulan Ramadan dan bertemu kembali di bulan Syawal. Baik, malam hari ini tentu kita lanjut pembahasan dari pembahasan sebelumnya. Kadar itu silahkan siapkan catatannya, siapkan hati dan pikirannya, dan nanti juga kami akan angkat beberapa pertanyaan-pertanyaan dari Anda yang sudah dikirimkan di grup wakaf. Baik, tanpa panjang lebar, kami persilakan guru kita semua Ustaz Muhammad Rosyad untuk menyampaikan kajiannya. Kepada beliau dipersilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kita hormati, yang kita muliakan guru kita semua Buya Yahya beserta keluarga, yang kami hormati para pengurus wakif Media Center Al-Bahjah dan para pejuang semuanya. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu di media online ini. Mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaatnya. Beberapa hari ke depan kita akan masuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung di bulan Ramadan. Dalam satu riwayat, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan karena mengharapkan pahala, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat, man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan dengan ibadah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Jadi bulan Ramadan itu bulan penuh pahala. Artinya mari kita persiapkan, ada beberapa hari ke depan untuk mempersiapkan agar kita itu menjadi orang yang beruntung di bulan Ramadan. Sebab termasuk orang yang terkutuk adalah orang yang salah satunya adalah orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, akan tetapi keluar bulan Ramadan dosanya belum diampuni. Ramadan itu pelipat gandaan pahala. Pahala fardu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala sunnah seperti pahala fardu.
Dan ini hanya ada di bulan Ramadan. Ada satu malam Lailatul Qadar itu lebih bagus daripada 1000 bulan. Ini pun malamnya dirahasiakan. Karena dirahasiakan, maka kita harus senantiasa untuk mencarinya. Memang benar bahwasanya, kan tetapi orang yang beruntung itu yang setiap kalau ada balong atau ada sungai, kemudian 30 sungai itu tiap harinya dia mancing di sungai tersebut, maka secara otomatis atau menguras balong tersebut 30 balong atau sungai tersebut, maka secara otomatis dia akan mendapatkannya jika di salah satu sungainya ada ikan berkepala emas atau ada mutiaranya. Artinya pasti dapat. Makanya nanti di bulan Ramadan, yuk persiapkan lahir kita, kemudian hati kita, dan seterusnya. Makanya ada kebiasaan bagus kalau menjelang Ramadan itu saling memberi hadiah. Sebab ada dalam satu riwayat tahadu tahabu. Salinglah memberi hadiah, ternyata ada tujuannya tahabu agar saling mencintai. Tazawaru tahabu, kalau dulu mah saling berkunjung mengunjungi agar tujuannya saling mencintai. Orang dulu itu ada kebiasaan kalau udah menjelang Ramadan tuh saling menukar makanan. Satunya empal gentong, satunya nasi jamblang. Satunya ayam goreng, satunya soto ayam, dan seterusnya. Artinya ada kebiasaan baik dalam irama ketemu dengan Ramadan, punya hati bersih. Ketemu Ramadan nggak dendam lagi. Makanya menjelang Ramadan minta maaf ke suami, minta maaf ke istri. Sebab bisa aja kan ketemu bulan Ramadan sudah masak di kompor yang panas, buat suami yang suka bikin panas, kan nggak enak. Nah, kemudian yang kedua, yang selanjutnya persiapkan sesuatu yang menjadikan puasa ibadah. Puasa itu gak khusyuk. Harusnya 10 terakhir bulan Ramadan untuk mencari malam Lailatul Qadar, jangan menjadikan Lailatul Qadar nyari baju lebaran. Kalau bisa beli baju lebarannya sekarang, mumpung murah. Karena Ramadannya masih ada 1 bulan lagi. Jangan beli baju Ramadan, nanti menjelang hari raya, kerepotan. Dan seterusnya. Itu pun bajunya sudah sisa-sisa aja. Sudah yang jeleknya saja. Artinya ayo, persiapkan sesuatu yang menjadikan kita itu gak khusyuk, sesuatu yang menjadikan kita itu gak nyaman. Siapkan dari sekarang, agar kita itu istimewa. Ketemu bulan Ramadan, kita menjadi orang yang beruntung, dengan pahala yang berlipat ganda. Kemudian dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Pada malam hari ini kami akan sedikit menghadirkan fikih puasa ya. Fikih praktisnya berupa fikih puasa. Ilmu ini saya siapkan ketemu dengan bulan Ramadan. Nanti ketemu Ramadan itu nggak ragu lagi. Baik, puasa itu apa sih Ustadz? Puasa itu adalah menahan diri dari yang membatalkan puasa, dari mulai terbitnya fajar shodiq, berarti masuknya waktu sholat subuh, sampai dengan terbenamnya matahari, masuknya waktu sholat maghrib. Jadi puasa itu dari mulai subuh sampai dengan maghrib. Jadi nahan dari yang membatalkan puasa. Terbit fajar shodiq sampai dengan terbenamnya matahari. Itu namanya definisi puasa. Tapi adanya yang benar. Maksudnya itu gimana Ustadz? Adzan yang dikumandangkan sudah pada waktunya. Kan ada adzan itu dikumandangkan bukan pada waktunya. Adzannya setengah, adanya jam 4. Pakai mic diangkat ke menara, ganggu itu. Dan bikin gak bikin was-was. Hukumnya makruh. Jangan-jangan sholat yang saya dirikan gak sah. Gara-gara salah. Makanya ada yang namanya puasa itu, nahan diri itu dari yang batalkan puasa itu dari mulai subuh sampai dengan maghrib. Nah, dari definisi ini akan dihadirkan sesuatu yang membatalkan puasa. Yang batalkan puasa itu ada 9. Ya. Di fikih praktis, yang batalkan puasa ada 9. Yang pertama,
memasukkan sesuatu ke dalam salah satu 5 lubang. Ulangi ya. Masukkan sesuatu ke dalam 5 lubang. Mulut, hidung, kemudian telinga, kemudian yang ini 1, 2, 3. Mulut, hidung, kedua telinga, mohon maaf, jalan depan, jalan belakang. Nah, saya ulangi ya. Mulut, hidung, telinga, jalan depan, jalan belakang. Jadi ada 5. Memasukkan sesuatu ke dalam salah satu 5 lubang. Kemudian yang kedua yang batalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Nanti kita kasih penjelasan. Yang ketiga bersenggama. Hubungan suami istri. Yang keempat keluar mani dengan sengaja. Ya. Yang selanjutnya adalah yaitu haid, kemudian melahirkan, kemudian nifas, kemudian hilang akal, kemudian murtad. Ulangi ya. Yang pertama, memasukkan sesuatu ke dalam salah satu 5 lubang. Mulut, hidung, telinga. Jalan depan, jalan belakang. Itu yang pertama. Memasukkan sesuatu ke dalam lubang mulut akan batal jika sampai ditelan. Ulangi ya. Memasukkan sesuatu ke dalam mulut, lagi puasa nih. Memasukkan sesuatu ke dalam lubang mulut akan batal jika sampai ditelan. Jadi kalau masih di mulut saja mah nggak batal. Contoh, ibu lagi puasa, dimasukin es krim ke mulut, nggak batal. Syaratnya jangan ditelan. Lagi ya, memasukkan sesuatu ke dalam mulut akan batal jika sampai ditelan. Nah, beda nanti pembahasannya. Kalau memasukkan sesuatu ke dalam mulut akan batal kalau sampai ditelan. Kalau ketelan gimana Ustadz? Kalau ketelan ada hukumnya. Kalau diperintahkan, contohnya kumur-kumur, itu kan diperintahkan. Kalau ada orang kumur-kumur, ya. Kalau ada orang kumur-kumur lagi wudhu, kan sunnah kumur-kumur. Kalau ada orang lagi wudhu, kumur-kumur, kemudian ketelan, itu namanya rezeki, maksudnya nggak batal. Jadi kalau ada orang lagi puasa, kumur-kumur, tiba-tiba dikagetin. Wah, ketelan, bukan ditelen. Ketelen, nah, berarti itu nggak batal. Beda, hukumnya makruh. Kalau ada orang lagi puasa, masukin ke mulut, nggak ditelen mah nggak batal. Kalau ketelen, jadi batal. Karena nggak diperintahkan. Seperti itu. Kalau ketelen, batal. Kalau ketelen, kalau diperintahkan nggak batal. Ulangi ya. Kalau kumur-kumur, ketelen nggak batal. Tapi kalau ada orang nggak diperintahkan, kan makruh hukumnya. Masukin ke mana? Ke mulut tuh, permen atau es krim. Tiba-tiba ketelen, wah batal. Nggak diperintahin, suruh siapa minum es krim itu kan? Atau masukin permen. Nah, Ustadz, kalau ini nyicipi makanan, nah, nyicipi makanan itu nggak batal asal jangan sampai ditelan. Jadi nyicipi makan itu tidak membatalkan puasa. Jadi ketika seorang juru masak mencicipi makan dengan niat untuk membenahi rasa nih ibu-ibu nih, maka di samping itu tidak batal puasa. Hal demikian juga pekerjaan bukan pekerjaan yang makruh. Boleh. Justru memang harus seperti itu. Jangan sampai masakannya enggak dicicipin. Garamnya, gulanya, asamnya gitu kan nggak batal. Nah, banyak Ustaz dicicipin nggak batal asal jangan ditelan. Gosok gigi pakai odol nggak batal asal sikat giginya jangan sama odolnya jangan ditelan. Gosok gigi nih pakai odol
sikat giginya jangan ditelan. Nah, ngemot jarum bentul, ini kan ibu-ibu nih, atau anaknya ibu, atau anaknya bapak, ngemot jarum bentul, itu nggak batal, asal jarum bentulnya jangan ditelan. Cabut gigi siang hari bulan Ramadan, cabut gigi siang bulan Ramadan nggak batal, asal giginya jangan sampai ditelan. Ulangi ya, cabut gigi siang hari bulan Ramadan tidak batal asal giginya jangan ditelan. Seperti itu. Nah, kemudian di mulut ada yang namanya ludah. Saya ulangi ya, di mulut ada yang namanya ludah. Menelan ludah itu tidak batal puasanya. Saya ulangi ya. Nelan ludah nih. Nelan ludah itu tidak batal dengan 3 syarat. 1, ludahnya sendiri. Nah, ulangi ya. Menelan ludah tidak batal dengan 3 syarat. 1, ludahnya sendiri. 2, belum bercampur dengan sesuatu yang lain. 3, masih di pabriknya. Maksudnya itu masih di tempatnya. Jadi kalau ada ibu-ibu lagi puasa, ngumpulin ludah, lalu ditelan, nggak batal. Banyak Ustaz ngumpulin di mulut. Telan, nggak batal. Kalau ada ibu-ibu ngeluarin ludah ke gelas, dimasukin ke kulkas, biar dingin, diminum lagi. Wah, jadi batal itu. Sebab ludahnya sudah keluar dari pabriknya. Tapi jorok orang kayak gitu tuh ya. Puasa ludahnya dikeluarin, diminum lagi. Batal itu. Karena sudah keluar dari pabriknya. Ya. Jadi kalau ada keluar sudah dari pabriknya, maka puasanya jadi batal. Seperti itu. Ya, bisa dipahami ya? Baik, itu ya. Jadi jangan ada yang nanya. Nelan ludah batal enggak? Nelan ludah enggak batal. Tapi 3 syarat. Ludahnya sendiri, belum bercampur dengan sesuatu yang lain, kemudian masih di pabriknya atau masih di tempatnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, lubang hidung. Nah ini biar nanti masuk puasa itu enggak ragu. Memasukkan sesuatu ke lubang hidung tidak batal puasa. Batal puasa itu kalau masuknya kepada sesuatu yang apabila masukin air itu terasa panas, tersenggak gitu kan. Jadi kabar gembira bagi orang yang suka ngupil, alhamdulillah ngupil itu tidak batal puasanya. Jadi ibu-ibu atau bapak-bapak atau semuanya ada kabar gembira, ternyata di bulan puasa masih boleh ngupil. Ternyata ngupil itu nggak batal puasanya, ya seperti itu. Cuma kalau ngupil jangan depan orang, kurang adab saja, seperti itu. Cuma kalau masalah batal puasa gak batal puasa mah ya nggak batal, tidak batal puasanya, seperti itu. Jadi ngupil gak batal. Kalau ngupil kan masuknya lurus, keluarnya itu jadi bengkok, seperti itu. Kemudian yang ketiga, lubang telinga. Nah, memasukkan sesuatu ke dalam lubang telinga akan batal puasa jika masuknya itu ke bagian dalam. Bagian dalam itu bagian yang tidak bisa dijangkau oleh jari kelingking ketika memasukkannya. Jadi kalau pakai headset mah nggak batal ya. Jangan nanya lagi nanti. Pakai headset batal nggak Pak Ustadz? Nah, jadi kalau lebih dari sini, lebih dari ini, kalau gini mah nggak batal. Tapi kalau ngorek-ngorek kuping pakai katembat itu batal. Atau pakai korek kuping yang besi itu jadi batal. Kenapa sih Ustaz jadi batal? Karena sudah masuk ke bagian dalam. Jadi kalau gini saja mah nggak batal nih. Jadi kalau gini nggak batal. Ustaz, saya itu gatal terus kalau selain bulan puasa juga. Ini ada kabar gembiranya nggak Ustaz? Ada pendapat dari Imam Malik dan pendapat Imam Ghazali dari mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya memasukkan sesuatu ke dalam telinga itu tidak membatalkan puasa. Jadi memasukkan sesuatu ke dalam telinga tidak membatalkan puasa.
Jadi kalau kata Imam Ghazali mah korek-korek kuping itu nggak batal. Kata Imam Malik sama Imam Ghazali dari mazhab Syafi'i, Imam Ghazali itu nggak batal. Cuma lebih aman mana Ustadz? Lebih aman kalau gatel ikut pendapat Imam Malik. Kalau nggak gatel ikut pendapat Imam Syafi'i. Jadi kalau ada orang, ya gitulah. Kalau ada orang masukin ke tetes telinga berarti kata Imam Syafi'i batal, tapi kata Imam Ghazali nggak batal, kata Imam Malik nggak batal, seperti itu. Nah pakai headset nggak batal. Baik, udah 3 ya, mulut, hidung, telinga, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah suatu ke dalam jalan depan, mohon maaf ini majelis mulia, yaitu kemaluan, membatalkan puasa walaupun dalam keadaan darurat. Seperti pengobatan, masukin ke wilayah tersebut tuh. Itu batal. Termasuk mohon maaf, kalau ada orang perempuan, istinja itu hendaknya hanya dengan menggunakan perut jemarinya, tidak harus membengkokkan jarinya. Jadi kalau ada orang istinja sampai membengkokkan jarinya, maka puasanya jadi batal. Cukup dengan perut jemari. Termasuk mohon maaf, ada kan KB yang memasukkan alat ke situ, itu puasanya jadi batal. Termasuk memasukkan mohon maaf, jemari bagi seorang wanita untuk membatalkan puasa, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah jalan belakang. Memasukkan sesuatu ke dalam jalan belakang itu akan batalkan puasa. Akan membatalkan puasa biarpun dalam keadaan darurat seperti pengobatan dan seterusnya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Ulangi ya. Jadi yang batalkan puasa itu ada 9. Yang pertama, memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang, mulut, hidung, telinga, jalan depan, jalan belakang. Dah selesai penjelasannya. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Jadi muntah dengan sengaja itu membatalkan di dalam puasa. Maksudnya apa Ustaz? Muntah yang jadikan dicari sebabnya itu oleh dia. Misalkan gini, dia tahu bahwasanya kalau mencium bau yang busuk itu akan muntah, lalu dia mencium bau busuk lalu muntah, maka nanti batal. Tapi muntah dengan tidak sengaja nih, kan bisa aja ada orang tuh mabuk kendaraan. Muntah dengan tidak sengaja itu tidak membatalkan puasa. Jadi muntah dengan tidak sengaja itu tidak membatalkan puasa dengan syarat tidak menelan ludahnya kecuali sudah kumur-kumur terlebih dahulu. Jadi kalau ada orang muntah itu kan kotoran yang keluar melalui mulut, kemudian keluarnya itu dari dalam perut, itu namanya muntah. Jadi kalau ada orang muntah dengan tidak sengaja itu tidak batal, syaratnya tidak menelan ludahnya kecuali setelah berkumur. Jadi kumur-kumur dulu baru boleh nelen ludah. Sebab nanti kalau nelen ludah sebelum berkumur, nanti ludahnya itu sudah bercampur dengan sesuatu yang lain. Kalau bercampur dengan sesuatu yang lain, maka puasanya akan batal. Kan tadi seperti itu pembahasan masalah ludah. Nah, biasanya ada pembahasan nih. Bagaimana Ustaz jika ada orang yang kemasukan lalat sampai melewati tenggorokan, kemudian dia berusaha mengeluarkannya, bagaimana hukumnya? Maka dijelaskan oleh para ulama akan batal. Jadi gini ya, seorang yang kemasukan lalat sampai melewati tenggorokan, kemudian dia berusaha untuk mengeluarkannya, maka menjadi batal karena sama seperti muntah yang disengaja. Jadi memasukkan lalat
kemasukan lalat ke tenggorokan, kemudian berusaha untuk mengeluarkannya, maka menjadi batal karena sama dengan muntah yang disengaja. Berbeda dengan dahak, kan ada dahak. Kalau dahak, jika seseorang berdahak, maka hal itu dimaafkan, maksudnya tidak membatalkan puasa, akan tetapi dahak yang sudah keluar melewati tenggorokan tidak boleh ditelan, itu membatalkan puasa. Batasan tenggorokan itu adalah makhorijul huruf H. H. H tinggal dikeluarkan aja, nggak usah ditelan. Kalau masih di kho, berarti masih di bawah. Kho, kho, kho di bawah. Kalau udah H, jangan ditelan. Seperti itu. Baik. Kemudian yang ketiga yang membatalkan puasa, bersenggama. Bersenggama ini adalah hubungan suami istri. Mohon maaf, ini majelis mulia. Kemudian kepala kemaluannya ke lubang kemaluan sang istri. Dengan sengaja, sadar kalau dirinya lagi berpuasa. Jadi kepala kemaluan sang suami itu sudah tenggelam ke wilayah kemaluan sang istri. Mohon maaf, ini majelis mulia. Tapi bedalah nih kalau perempuan. Bedanya gini, sang istri biarpun yang masuk belum semua kepala kemaluan sang suami, asal sudah ada yang masuk dan melewati yang terbuka saat jongkok, maka saat itu puasa sang istri sudah batal. Jadi kalau sang suami mah kepala kemaluannya harus tenggelam semuanya, kalau sang istri nggak harus tenggelam semuanya. Asal sudah melewati terbuka saat jongkok, maka saat itu puasa sang istri sudah batal. Dan batalnya bukan karena bersenggama, batalnya karena masuknya sesuatu ke lubang kemaluan. Itu pembahasan nomor 1 tuh. Ingat-ingat ya, nomor 1 tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah bagi suami nih, kalau terjadi hubungan suami istri, maka dia itu kan dosa besar. Kemudian dia itu harus membayar kafarat. Tapi dengan syaratnya. Yang pertama, dilakukan oleh orang yang wajib puasa. Jadi kalau orang bepergian mah nggak wajib bayar kafarat meskipun hubungan suami istri. Misalkan bepergian sebelum subuh, ya berarti dia pengen honeymoonnya ke Bandung. Kalau orang Cirebon, honeymoon ke Bandung bepergian sebelum subuh. Di siang hari bulan Ramadan dia pengen melakukan hubungan suami istri yang nggak batal. Lagian dia juga nggak wajib puasa kok, seperti itu. Kemudian dilakukannya di siang bulan puasa, bukan di malam hari. Kalau di malam hari mah enggak ya. Kemudian dia ingat kalau dia itu sedang berpuasa, bukan lupa. Saya lupa puasa enggak? Lupa karena hubungan suami istri, enggak batal itu. Kemudian tidak karena paksaan, kalau karena paksaan berarti enggak wajib enggak wajib bayar fidyah. Kemudian mengetahui keharamannya dan dia bukan orang yang bodoh. Kemudian yang selanjutnya adalah berbuka karena bersenggama. Seperti itu ya. Jadi ada syarat-syaratnya. Apa hukumannya Ustadz? Hukumannya itu wajib qadha puasanya. Kemudian yang kedua bayar kifarat. Kafaratnya itu dendanya itu memerdekakan budak. Kalau nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa memberikan makan kepada 60 fakir miskin. Dengan syarat makanan yang bisa digunakan untuk zakat fitrah. Artinya begitu beratnya orang yang melakukan hubungan suami istri. Nah, lu Ustaz kayak pengen nikah, ya udah gak apa-apa nikah aja. Memang ada dulu tuh kiai itu kalau nikah jangan bulan Sa'ban karena takut gak kuat di bulan Ramadannya. Tapi kan ada syarat-syaratnya, ya dilakukan di malam hari aja, nggak usah di siang hari, nggak usah habis subuh, nanti habis subuh batal puasanya, seperti itu.
dan nanti bayar kefarat. Kemudian yang batalkan puasa yang keempat adalah keluar mani dengan sengaja. Maksudnya itu dia yang mencari sebab keluarnya mani. Contoh, tahu bahwasanya suami itu kalau nyium istrinya pasti keluar mani. Maka kalau suaminya benar keluar mani gara-gara nyium istrinya, maka jadi batal. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yang batalkan puasa adalah haid. Meskipun haidnya haid cerdas. Gimana Ustaz haid cerdas? Ya misalkan aja gini, ibu-ibu kan kalau puasa itu disunahkan untuk baca asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Karim, nggak taunya lagi banyak doa itu kan, diperbanyak, dianjurkan baca doa itu kan. Nggak taunya 5 menit menjelang berbuka puasa, keluar darah haid. Wah, puasanya jadi batal. Tapi Allah mah nggak pelit, pahalanya tetap dapat, tapi puasanya jadi batal seperti itu. Jadi harus diperhatikan, jangan sampai lagi haid ya nggak boleh puasa lah, batal puasanya. Haidnya haid cerdas, 2 menit mau menjelang buka puasa keluar, puasanya batal, pahalanya tetap dapat. Kemudian yang selanjutnya adalah melahirkan. Melahirkannya itu bayi, bakal bayi, cara normal, cara nggak normal. Kemudian yang selanjutnya adalah nifas. Misalkan gini, habis lahiran nggak keluar darah nih, dia tuh wajib mandi kan, nggak taunya setelah hari ketiga, nggak taunya keluar darah. Berarti itu darahnya darah nifas. Berarti puasanya jadi batal. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ke-8 hilang akal. Hilang akal ini akan batal puasa. Yang pertama itu gila. Sengaja nggak sengaja batal, gila ya. Yang kedua adalah mabok dan pingsan. Nah, pingsan itu akan batal jika seharian penuh. Tapi kalau pingsannya nggak seharian penuh sempat sadar di siang hari bulan Ramadan, maka puasanya tidak batal. Seperti itu ya, masalah pingsan. Tidur itu tidak batal puasa walaupun seharian penuh. Tidur memang termasuk hilangnya akal, akan tetapi tidur itu tidak membatalkan puasa. Kemudian yang ke-9 yang batalkan puasa adalah murtad. Itu membatalkan puasa. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz untuk materinya. Jadi karena memang momennya kita mendekati bulan Ramadan, alhamdulillah ya, dikasih penjelasan materinya seputar puasa. Insya Allah bermanfaat ya, karena ini penting sekali untuk diingatkan untuk kita semuanya terkait ilmu dalam menjalankan ibadah puasa ya, hal-hal apa saja yang batalkan rukun-rukun dan sebagainya. Baik sahabat semuanya, kita langsung ke tanya jawab. Ada kurang lebih 9 pertanyaan tertulis di data kami. Ke pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya ada pertanyaan mendesak. Pada Kamis yang lalu, saya mengontrak satu rumah yang lantainya ada kotoran tikusnya. Saya sudah katakan kepada pemilik rumah agar tidak membersihkannya, karena akan saya bersihkan sendiri pada sore harinya. Rumah yang semula ada kotoran ini sudah dipel seluruhnya, tetapi yang mengepel bukan kami sendiri. Jika bertanya kepada orang yang ngepel, kami khawatir menyakiti hatinya. Dan jika tidak kami tanyakan, kami tidak tahu lantai rumah suci seluruhnya atau najis seluruhnya. Sekarang rumah sudah hampir semua kami guyur dengan air. Mohon jawabannya agar ke depan jika kami menemui yang keadaan semisal tidak ragu lagi Ustaz. Mohon arahannya. Terima kasih. Baik. Termasuk najis yang 7 adalah
sesuatu yang keluar dari jalan depan, jalan belakang, kemudian dari manusia ataupun dari binatang kecuali air mani. Saya ulangi ya, termasuk salah satu najis yang 7 adalah sesuatu yang keluar dari lubang depan dan lubang belakang, baik dari manusia atau binatang kecuali air mani. Jadi air mani itu tidak membatalkan, tidak najis, bukan tidak membatalkan puasa, tidak najis. Kemudian kalau ada najis, kemudian cara mensucikannya gimana? Cara mensucikannya adalah dengan cara yaitu menghilangkan bentuk najisnya, kemudian dia itu setelah hilang bentuk najisnya dan hilang sifat-sifatnya, maka diguyur air. Nah, yang jadi pertanyaan itu kan ini najisnya sudah hilang. Kemudian dia itu dipel. Kalau memang benar kenyataannya dipel, maka itu najis semuanya. Tapi kami husnudon, ini bukan dipel, tapi ini bisa aja orang tersebut itu menghilangkan najisnya terlebih dahulu, kemudian dia itu baru nanti yang namanya setelah hilang itu diguyur tempat yang terkena najisnya dengan air yang suci mensucikan, lalu baru boleh dipel. Dan yang melihat najis sudah gak ada, nggak perlu nanya. Ini udah disucikan belum? Pakai air apa nggak? Nggak perlu nanya. Justru kalau nanya akan menjadikan was-was, menjadikan ragu-ragu. Jangan-jangan nggak benar nyucinya. Jangan-jangan nggak benar. Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah suatu ketika itu jalan tiba-tiba diguyur. Ada yang guyur air dari atas. Lalu sahabat ini bertanya, ini air apa? Kata Sayyidina Umar, jangan dijawab ini air apa. Karena nanti kalau dijawab akan menjadikan ragu ini sang orang yang ikut dengan Sayyidina Umar. Makanya kalau kami amati dari sisi pertanyaan itu memang ada sisi keraguan masalah najis gak najisnya. Sudahlah kalau najis sudah gak ada, gak usah ikut. Ini najis. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah semoga menjawab pertanyaan untuk si penanya tadi ya dan terhindar dari rasa ragu atau was-was. Ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya. Selama ini saya mengikuti forum ngaji online yang dibimbing oleh salah seorang ustadzah. Pertama saya nyaman dan banyak mendapat ilmu dalam forum tersebut. Ustadzah juga selalu merespon waktu saya chat. Tapi akhir-akhir ini Ustadzah agak menjauh dari saya. Ustadzah tersebut ada pendampingnya, Ustadzah juga. Pendampingnya itu sedikit-sedikit yang dibahas uang, sodakoh. Dan yang sering kasih sodakoh itu yang diutamakan dan direspon. Tapi saya juga kurang paham sodakoh itu buat apa. Lalu saya meragukan beliau. Nah, apakah yang tersebut itu saya berdosa atau tidak, Ustaz? Mohon bimbingannya, Ustaz. Terima kasih. Baik, di saat berguru memang yang paling terpenting adalah yaitu harus punya identitas 5. Yang pertama Islam, ahli sunnah wal jamaah, kemudian ahli sunnah wal jamaah itu yang mengajarkan bukan organisasi ya, ahli sunnah wal jamaah itu. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu ciri gampangnya itu yang mengajarkan baik dengan keluarga Nabi, baik dengan sahabat Nabi. Kemudian yang ketiga adalah Asy'ariyah itu ciri gampangnya yang mengajarkan sifat wujud, qidam, baqo dan seterusnya. Yang keempat Sufi mengajarkan bersihnya hati. Yang kelima adalah bermadhab, ikut para ulama. Jadi kalau kita pengen berguru pastikan guru itu punya 5 identitas ini terlebih dahulu biar nanti kita itu selamat. Sebab keselamatan saat ini adalah harus punya identitas 5 ini. Islam, Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah atau Maturidiyah, kemudian Sufi, kemudian bermadhab. Nah, kemudian setelah seseorang berguru, kemudian pastikan dia akidahnya benar, akhlaknya benar. Kemudian setelah akidahnya benar, akhlaknya benar, kemudian dia berguru, kemudian dia itu merasa nyaman dan pembelajarannya sesuai, kemudian dia masalah responsif dan seterusnya,
ketika dimintai jawaban dan seterusnya, yang paling terpenting adalah kita itu harus membangun husnudon dengan guru. Mungkin dia punya kesibukan. Sebab gini, kita itu harus berdoa semoga Allah menutup aib guru-guru kita di depan mata kita agar kita itu bisa memuliakannya. Kalau kita ada prasangka gak baik dengan guru, paling enak itu adalah kita menanyakan bagaimana, apakah seperti ini. Kemudian masalah sedekahnya digunakan kemana ini harus tahu. Jangan sampai sedekah tidak digunakan untuk ketidakbaikan. Satu lembaga ataupun organisasi, kalau ada tuntutan sedekah, sebenarnya itu tuh tujuannya itu sama-sama untuk selamat sebenarnya. Sebab semua dari kita itu punya pintu surga. Pintunya surga orang kaya dengan kekayaan, pintunya surga ustadz dengan keustadannya, pintunya orang miskin dengan sabarnya, tidak melanggar Allah, tinggal kita masukinya. Tapi ingat, sedekahnya harus kemana, harus tahu. Kayak contoh yang Ibu lakukan saat ini, sedekah dengan infak wakaf media center. Tujuannya adalah agar program media yang bersama Buya Yahya itu tetap terus berkembang. Selama dengan berkembangnya media ini, maka kita dapat pahalanya. Kalau ada orang berhenti, Ustadz, gimana Ustadz? Kita tetap dapat. Kenapa? Karena kita yang memulai. Tidak ada orang yang melanjutkan satu program kecuali kita melanjutkannya. Kalau kita infak gimana Ustadz? Kalau kita infak terus, maka selama itu pahala kita luar biasa mengalir seperti itu. Makanya kalau saran kami sih, kalau memang ada keraguan-raguan, solusinya tanyakan. Maksudnya tanyakan gimana? Punten, ini wakaf media wakaf sedekah ini digunakan kemana? Digunakan ke sini, ya sudah, alhamdulillah. Dan insya Allah terbuka sih sebenarnya seperti itu. Tinggal kita bangun husnudon, jangan bangun suudon, karena suudon itu membahayakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Dan kita senantiasa terjaga dari prasangka-prasangka yang tidak baik, terlebih lagi kepada guru-guru kita. Ke pertanyaan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz izin bertanya, berapa batas hari atau waktu seseorang bisa dianggap sebagai musafir? Karena dalam pekerjaan, saya kadang pergi jauh dari rumah dalam waktu yang panjang, berminggu-minggu bahkan bisa sampai berbulan-bulan, dengan tidak ada akses kendaraan yang memadai, seperti untuk melaksanakan sholat Jumat dan lain sebagainya. Mohon arahannya Ustaz. Terima kasih. Baik, jadi gini, ada namanya istilahnya itu di dalam pembahasan bab fikih itu ada namanya mustautin, ada namanya mukim, ada namanya musafir. Dibahas oleh para ulama tentang musafir. Musafir itu adalah, jadi gini, mukim dulu. Mukim adalah seseorang yang niat tinggal di suatu tempat lebih dari 4 hari utuh. Jadi kalau ada orang pergi ke tempat berapa hari ke tempat tersebut? 4 hari utuh. Berarti dia dikatakan mukim. Tidak dihitung saat berangkat dan saat pulang. Yang contoh kayak gini biasanya santri atau seseorang yang mencari nafkah sampai sebulan. Itu namanya mukim. Tapi kalau mustautin itu orang yang pergi kemanapun pulangnya ke situ. Itu namanya mustautin. Jadi seorang musafir itu orang yang bepergiannya itu tidak lebih dari 4 hari. Kalau berapa hari pergi ke situ? 2 hari. Oh, berarti dia mau musafir. Jaraknya berapa hari? Jaraknya berapa kilo, Ustadz?
dibahas oleh para ulama, seorang itu kan dikatakan dia boleh jama, boleh qashar, tidak wajib Jumatan, apa namanya itu, tidak wajib sholat sih gitu kan. Cuma nanti ada nggak Jumatan, perginya sebelum subuh gitu kan. Jadi seorang itu boleh jama, boleh qashar jika satu, bepergiannya itu jarak tempat tinggal itu tidak kurang dari 84 kilometer. Kemudian yang selanjutnya adalah yaitu bepergiannya bukan untuk bermaksiat, tapi bepergiannya buat kebaikan. Jadi kalau saran kami sih ya, dia sering bepergian berarti justru dia mendapatkan kemuliaan, mengambil kemurahan yang Allah hadirkan, bisa menjamak, bisa mengkosor atau kosor. Itu kan enak seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita masuk di pertanyaan yang selanjutnya dari sahabat yang ada di Jember, Jawa Timur. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, Umi saya meninggal beberapa tahun yang lalu. Akan tetapi kami sekeluarga tidak tahu pastinya berapa jumlah puasa dan sholat 5 waktu yang ditinggalkan. Apakah yang bisa dilakukan oleh keluarga kami untuk mengganti puasa ataupun sholat tersebut? Sementara kami tidak tahu pasti jumlahnya. Apakah puasa saya sah jika tidak melakukan sahur dan malamnya hanya niat di dalam hati? Kurang lebihnya mengucapkan saya besok mau mengkodok puasa Ramadan. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, di sini ada 2 pertanyaan. Saya jawab pertanyaan nomor 2 dulu, yaitu tentang masalah niat puasa. Niat puasa itu, kalau puasanya puasa fardu, maka dia itu harus melintaskan 3. Yang pertama, aku niat puasa. Jadi bermaksud, aku niat puasa. Yang kedua, meyakini kefarduannya. Yang ketiga, menentukan jenis puasa fardunya. Jadi kalau ada orang niat puasa, dia itu aku niat besok puasa fardu Ramadan. Sudah sah. Di hati memang dilintaskannya. Kapan dilintaskannya? Dari mulai terbenamnya matahari sampai dengan menjelang subuh. Loh Ustaz, kalau sudah subuh gimana? Nggak sahur gimana Ustaz? Kalau nggak sahur tetap puasanya sah. Ustaz, saya bingung Ustaz. Paling enak memang nanti kami hadirkan kembali, yaitu ikut pendapat Imam Malik. Jadi kalau pendapat Imam Malik mah awal puasa tuh niat. Kalau nggak bisa Ustaz lewat, yaudah ikut pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwasanya jika berniat setelah terbitnya matahari, asalkan sebelum tergelincirnya matahari, maka dan belum melakukan yang batalkan puasa, tinggal niat aja di pagi hari, pendapat dari Imam Abu Hanifah. Seperti itu. Jadi sah nggak Ustaz? Sah. Kemudian kalau masalah ibunya yang meninggalkan puasa, gini loh. Orang tua itu, ini kan orang tua. Orang tua, kalau memang orang tua itu disamakan dengan orang sakit, yaitu tidak wajib berpuasa. Diulangi ya, orang tua itu tidak wajib berpuasa kalau tidak mampu orang tuanya. Maka tidak wajib berpuasa, kemudian maka baginya itu tidak wajib qadha. Jadi kalau meninggalkan puasa, orang tua itu tidak wajib qadha, hanya diwajibkan membayar fidyah 1 mud, yaitu 6,7 on diberikan kepada fakir miskin. Jadi diberikan kepada fakir miskin 6,7 on. Diberikan kepada fakir miskin. Itu kalau orang tua. Diperkirakan saja itu kan, dia puasa apa enggak gitu kan. Diperkirakan pakai catatan ibu saya tahun ini puasa. Oh, waktu sakit kemarin 30 hari enggak puasa. Ya udah.
Dia nggak wajib qadha kan, puasanya dia hanya wajib fidyah aja. 6,7 on dikali 30 hari berapa kilo, seperti itu. Karena sekilonya kan 1 kilo tuh 10 on. Nah, kalau masalah sholat ini ada 3 pendapat. Yang pertama tidak usah diqodhoin, tidak usah difidyahin. Yang ketiga difidyahin dikiaskan dengan puasa. Yang ketiga adalah diqodhoin oleh ahli warisnya. Ini berkaitan dengan orang yang meninggalkan sholat kemudian keburu meninggal dunia. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Masih ada pertanyaan. Kali ini pertanyaannya berkaitan dengan zakat, Ustaz. Jika kita mengeluarkan zakat atau sedekah, mana yang lebih diutamakan kepada saudara kandung yang membutuhkan atau asisten rumah tangga janda dengan satu anak yatim yang masih dalam tanggungan? Mohon pencerahan. Baik, masalah zakat fitrah ya, masalah zakat ya. Saya ulangi ya. Zakat itu diberikan kepada orang yang berhak ya, namanya Zakat dan sedekah, Ustaz. ya. Baik, zakat atau saya ulangi di pembahasan zakat dulu. Zakat itu diberikan kepada mustahik zakat, yaitu orang-orangnya telah ditentukan. Di antaranya orang fakir, miskin, amil, mu'alaf, budak, gorim, ibnu sabil, kemudian sabilillah. Itu kalau zakat. Kalau sedekah berbeda seperti itu. Kemudian zakat itu diberikan kepada yang itu saja. Seperti itu ya. Kemudian untuk masalah sedekah, mana yang harus diutamakan? Apakah kepada saudara atau kepada orang yatim? Yang terpenting adalah dia itu harus memberikannya kepada saudaranya terlebih dahulu. Sebab kalau ada orang saudaranya kaya, maka kiri kanannya pun akan melihat kenapa saudaranya tidak dikasih. Padahal dia itu orang yang mampu, seperti itu. Bahkan dalam zakat sendiri itu kan, kalau zakat fitrah dikeluarkan di mana manusia berada, kalau zakat harta dikeluarkan di mana harta itu berada, tidak diperkenankan. Bahkan boleh untuk orang yang lebih membutuhkan, kemudian saudara, karena ada kekerabatan. Itu dalam masalah zakat pun sendiri, hukum mindah zakat itu kan ada sendiri. Jadi hukum mindah zakat pun, gimana Ustaz hukum mindah zakat? Tidak diperkenankan. Sepakat, kecuali untuk orang yang lebih membutuhkan, bukan karena senang hati, kemudian karena kekerabatan. Seperti itu. Artinya ya, saran kami sih ya kasihkan aja saudaranya yang memang saudaranya bukan tanggung jawabnya, seperti itu. Seperti orang tua menanggung anaknya. Masa zakat ke anak tidak diperkenankan? Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tips agar kita bisa ikhlas dalam segala hal, termasuk dengan urusan dunia? Karena terkadang di dalam hati masih ada terlintas dan terfikir bagaimana besok, dan terkadang untuk bersedekah masih berpikir lagi, seakan-akan masih takut kehilangan dunia. Mohon pencerahannya, Ustaz. Baik, yang namanya ikhlas itu wilayahnya hati. Dan ikhlas itu bukan ngurusi orang luar, tapi ngurusi diri sendiri. Ikhlas itu beramal karena Allah. Ria itu beramal bukan karena Allah. Kata ulama, tarkul amal li ajli nasi riaun. Meninggalkan amal karena manusia itu namanya ria. Apa yang harus dilakukan di saat kita beramal? Maka belajarlah dari Imam Ghazali. Belajarlah dari Imam Ali. Kalau sedekah itu dibagi 4. 1/4 siang hari, 1/4 malam hari,
seperempat di saat rame-rame, terang-terangan, seperempat lagi di saat sembunyi-sembunyi. Kenapa Imam Ali melakukan seperti ini? Karena Imam Ali nggak ngerti mana amal ibadah yang dia diterima. Artinya apa? Masalah ikhlas gak ikhlas bukan nunjuk ke orang lain, tapi nunjuk kepada diri sendiri. Kita perangi. Oh iya, ada Timurria nih, saya sedekah di sini. Berarti perangi di saat tidak ada orang, saya sedekah lebih banyak lagi. Jadi jangan sampai meninggalkan amal. Justru tanda ikhlas itu terus-menerus melakukan amal perbuatan kebaikannya. Seperti contoh, sholat. Contoh yang sholat nih. Sholat, ada mertua rajin. Gak ada mertua super kilat ekspres. Di perang, ada mertua rajin. Gak ada mertua lebih rajin. Porsinya ditambah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Masih ada pertanyaan beberapa lagi. Selanjutnya adalah, Assalamualaikum Ustaz, saya izin bertanya, teman saya sudah bercerai dan anak-anak ikut ibunya semua. Bagaimana dengan nafkah anak-anak? Apakah itu adalah tanggung jawab dari ayah? Apakah diperbolehkan jika anak-anak meminta jatah pada ayahnya? Atau teman saya biarkan saja ayahnya memberi nafkah atau tidak? Ayahnya berstatus sebagai pekerja BUMN. Sekarang sudah menikah lagi dan punya 1 orang anak. Mohon sarannya Ustaz. Baik, imsak bima'ruf au tasrih bi ihsan. Bertemu dengan baik-baik, berpisah pun harus dalam keadaan baik-baik. Maka yang harus dilakukan jika sudah terjadi perceraian adalah tetap anak jangan sampai ditanamkan kebencian dengan sang suami, sang ayahnya. Begitu juga anak jangan ditanamkan kebencian dengan sang ibunya. Kalau memang benar sang anak kemudian sudah bersama ibundanya, maka tetap seorang ayah tetap punya kewajiban dia itu untuk menafkahi anaknya. Sebab anak itu harus dididik bareng-bareng. Meskipun sudah terjadi perceraian, tetap sang anak dia itu tetap harus dinafkahi oleh ibunya, oleh ayahnya. Oleh ayahnya, bukan oleh ibunya sebenarnya kalau secara bicara hukum. Cuma karena saking baiknya ibu, dia pun tetap memberikan kasih sayang dan seterusnya untuk anaknya. Apakah boleh? Ya boleh, karena anak itu termasuk diperkenankan untuk diberi nafkah. Makanya paling enak hadirkan orang ketiga untuk yang tidak bela kiri bela kanan, kemudian bagaimana solusinya di saat anaknya. Tapi yang paling terpenting adalah bagaimana anak ini menjadi orang anak yang selamat di dunia, selamat di akhirat. Biasanya gini, kalau anaknya nggak bisa sama ibunya, nggak bisa sama ayahnya, ya udah taruh di pondok pesantren, tinggal nanti diatur aja jadwal pertemuannya. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya tentang sholat sunnah ba'diyah isya 4 rakaat. Pahalanya sama seperti ibadah di malam Lailatul Qadar. Lalu bagaimana niat dan tata cara sholat sunnah tersebut? Masalah riwayat orang yang sholat ba'diyah seperti dapat malam Lailatul Qadar, kami belum pernah mendapatkan riwayat seperti itu benar atau tidaknya. Sepengetahuan kami belum tahu apakah benar atau tidaknya. Tapi sepengetahuan kami, sholat ba'diyah isya adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Sebisa mungkin melakukannya. Karena kalau kita melakukan amal yang wajib saja,
maka seperti kita jualan hanya dapat modal saja. Sama Umar. Akan tetapi jika kita melakukan dengan yang sunnah, maka kita melakukan seperti orang yang jualan, modalnya kembali, kemudian kita dapat untung. Masa riwayat itu kami kurang tahu, adapun niat ba'diyah ya saya niat sholat ba'diyah isya. Wallah. Itu saja. Wallah alam bisawab. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Di pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apabila kita sedekah untuk orang tua atau saudara yang sudah meninggal ke masjid atau ke fakir miskin, lalu kita meminta pengelola masjid atau si fakir tersebut mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal, apakah itu sama saja kita membeli doa atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Tidak masalah membeli doa sih, sepengetahuan kami tidak. Akan tetapi memang di saat ada orang berbuat baik, maka kita jangan sampai melupakannya agar kita bisa membalasnya. Di saat kita sudah berbuat baik, lupakan agar kita bisa menambahnya. Saya ulangi ya. Jika kita sudah berbuat baik, maka kita harus melupakannya agar bisa menambah amal kebaikannya. Sudah infak di wakaf media, diingat-ingat terus. Ya nanti gak bisa nambah. Tapi yang harus dia lakukan adalah melupakannya agar bisa menambahnya. Nah, jika ada orang berbuat baik sama kita, maka kita harus mengingatnya agar kita bisa membalasnya. Dan termasuk ini penanya yang baik juga, kemudian dia sedekah, kemudian dia niatkan untuk orang tua, maka secara otomatis itu dapat pahala sedekah, dapat pahala berbakti, itu luar biasa. Plus dapat yang ketiga, dapat pahala silaturahmi apabila orang yang sudah meninggal dunia sering berbuat baik dengan orang tersebut. Paling nyaman ya memang niatkan seperti itu, untuk niat yang banyak, sebanyak niat yang niat yang dihadirkan, sebanyak itulah pahala yang Allah berikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup Ustaz. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah kami bacakan. Kita mungkin nanti lanjut di pertemuan terakhir kita, masih di bulan Sya'ban. Saatnya mungkin Ustaz menyampaikan atau membacakan doa keberkahan. Silakan. Insyaallah nanti akan kami hadirkan pembahasan satu lagi, 9 orang yang boleh meninggalkan puasa. Kemudian nanti ada fikih zakat fitrah, ringkas saja ya. Insya Allah di kesempatan yang akan datang, mangga diajak teman-temannya yang belum bergabung, dengan asik masuk bulan Ramadan sudah dengan berbekal ilmu, sehingga tidak ragu lagi saya wajib puasa atau tidak. Insya Allah akan kami hadirkan di kesempatan yang akan datang. Baik, untuk keberkahan majelis ini kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami kepada bulan Ramadan ya Allah. Waj'alna fihi minal aidina wal faizina ya Allah, dan jadikan kami di bulan Ramadan orang yang beruntung dengan pahala yang berlipat ganda ya Allah. Dan ya Allah, jadikan kami orang yang kembali kepadamu ya Allah dengan ampunan dosa ya Allah. Dan ya Allah, tambah kecintaan kami kepadamu agar kami mudah melaksanakan perintahmu. Tambah kecintaan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad agar kami mudah melaksanakan sunnahnya. Cintakan kami kepada sesuatu yang dicintai Nabi Muhammad. Bencikan kami kepada sesuatu yang dibenci Nabi Muhammad. Ya Allah, panjangkan umur kami sehat dan taat. Lapangkan rezeki kami halal berkah ya Allah. Dan ya Allah, jauhkan dari kami segala maksiat. Berikan kepada kami panjang umur sehat dan taat, lapang rezeki halal berkah ya Allah. Bersihkan hati kami dari berbagai macam penyakit hati ya Allah. Ya Allah, jadikan kami istiqomah dalam berbuat kebaikan ya Allah. Dan jadikan kebaikan kami diterima olehmu ya Allah. Jangan sampai kebaikan yang kami lakukan tidak bisa kelak di akhirat nanti ya Allah. Dan berikan kepada kami ya Allah panjang umur sehat dan taat. Berikan kepada kami husnul khatimah setelah panjang umur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahil Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم آمين. Baik, syukron atas kesempatannya. Mohon maaf nasalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza kami ucapkan kepada gurunda kita Ustaz Muhammad Rosad atas ilmu yang sudah beliau sampaikan kepada kita semua malam hari ini. Mohon maaf mungkin tadi ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat tidak sempat kami jawab karena keterbatasan waktu. Insya Allah kita masih ada tiga kesempatan di program ngaji virtual ini bersama para guru-guru kita, termasuk juga insya Allah nanti mungkin dengan Buya di bulan ini. Jadi masih ada 4 pertemuan sebelum nanti kita masuk di bulan Ramadan. Mohon maaf sahabat semuanya atas segala kekurangan dan kesalahan. Mohon doa selalu. Insya Allah kita jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Kami akhiri jumpa kita malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.